PBA. Kali ini kita akan kembali belajar makro, yaitu kode-kode PBA, yang mana kode PBA ini kita akan terapkan pada sebuah contoh aplikasi, misalnya aplikasi datasys. Itu di sini adalah yang kita maksud adalah aplikasi keuangan sekolah, teman-teman sekalian. Untuk entry ini terdiri dari tanggal, kemudian nomor induk sebagai acuan untuk menghitung, demikian juga kelas. Yang acuan pertama adalah menggunakan nomor induk ya, atau menggunakan kode yang lainnya. Sebagai contoh saja ya, acuan kita untuk contoh di sini adalah menggunakan nomor induk misalkan. Yang kedua, acuan adalah jenis bayar. Jenis bayar ini adalah kita menghitung berdasarkan kriteria, yaitu jumlah pembayaran untuk setiap orangnya. Yang kedua, kita mengikuti acuan yang selanjutnya adalah data siswa ya. Di data siswa ini kita beri nama siswa dengan kelasnya, jadi otomatis sesuai dengan kelas, jadi kelas berapa saja sampai kelas berapa. Kemudian di sini ada 10 jenis pembayaran, yang mana target ini sebagai contoh teman-teman, sebagai target bayar untuk ini adalah target bayar tahunan ya, jadi berapa bayar sesuai tahun. Nanti tinggal dihitung jumlah SPP, misalnya targetnya 50.000, maka dalam 1 tahun harus tercapai target seharusnya yang dibayar. Kemudian ada juga snack sebagai salah satu contoh saja teman-teman. Ini ada 10 macam. Ini adalah salah satu dari pesanan salah satu sebuah sekolah, itu ada 10 macam jenis pembayaran ya. Ini kita aplikasikan dalam sebuah contoh aplikasi keuangan. Tentunya kita akan belajar kode-kode makro yang mana kita bisa terapkan dalam salah satu contoh aplikasi keuangan sekolah. Kemudian untuk rekap bayar ini akan hitung berdasarkan kriteria, dan jadi acuannya adalah nomor induk karena nama mungkin jangan sampai ada yang sama, sehingga kita menggunakan kode sebagai nomor induk, misalnya salah satu contoh, atau kode siswa. Kemudian yang acuan bayarnya adalah 10 macam ini, jadi mengacu pada data yaitu horizontal dan vertikal dan horizontal, sehingga untuk kode 1 ini bayarnya SPP berapa, kemudian yang snacknya berapa, kemudian seragam dan lain sebagainya, mungkin juga pendaftaran. Maka di sini kita akan menghitung sesuai entry yang masuk. Sebagai entry yang masuk ini adalah sebagai entry penerimaan. Jadi di sini adalah mana kita akan membuat entry di sini. Pertama seperti biasa kita belajar entry lagi, memantapkan yaitu kode-kode entry. Di sini ada 5 item, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita butuh yaitu 6 ya. Ada 6, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 textbook yang kita gunakan di sini. Textbook 1, textbook 2, textbook 3, 4, 5, 6. Seperti biasa ini adalah combo box, nomor kita ganti nama. Kemudian juga ini adalah combo box, kita ganti nama dengan textbook ya, textbook 1. Jika ada ganti nama dengan textbook 2, textbook 3, textbook 4, maka ini textbook 5, dan ini textbook 6. Seluruhnya semua adalah 6 textbook ya, sehingga kita akan menggunakan log sebagai tambah ya. Kemudian untuk list di textbook 2 ini dengan list di textbook 5 ini berdasarkan data yang ada di list ya. Jadi misalkan di minus ini ada untuk kode bayar ya, untuk jenis bayarnya kita tidak pakai kode, langsung saja ketik sesuai dengan ada yang di SPP, snack, kemudian TPA, infak, seragam, pengembangan,
dan lain-lain sebagainya bisa diganti-ganti, sehingga ini akan dipastikan ke di sini teman-teman untuk jenis pembayaran. Jadi jenis pembayaran akan menghitung untuk target bayar di sini. Kemudian kita langsung ke entry. Jadi biasa entry kita belajar mempermantap saja, sudah sering kita bahas. Namun kita mempermantap di sini untuk tambah ya, tambah selalu menggunakan data n ya, dari tambah. Kemudian kita memilih, ini adalah pencarian sehingga menghasilkan kelas ya. Kode bayar kita langsung saja mengisi sesuai SPP dengan otomatis, tidak pakai kode, sesuai dengan ada yang di sini, langsung seragam, keluar seragam, pendaftaran, sehingga kita nulis nominalnya teman. Misalnya 5.000 berapa bayarnya, karena ini tidak dipatok bayar berapa, namun yang intinya nanti setelah direkap maka akan keluar sebagai tagihan ketunggakannya ini. Jadi di sini adalah target bayar untuk setiap siswanya, ini adalah sebagai contoh. Kemudian untuk tunggakan, jadi dihitung di sini, ini adalah tunggakannya, diambil dari target bayar ya. Untuk target bayarnya ini kemudian diambil dengan entry bayar, jadi jumlahnya berapa ya. Kemudian untuk langsung saja teman-teman, saya masuk ke entry Serpom 1 ya, Serpom 1 kita buat checkbox 1. Maka untuk tambahnya kita menggunakan loop 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama if ada, kita menggunakan exit sub apabila kosong ya, apabila kosong. Apa yang dimaksud di sini kosong? Isi dan maksud adalah checkbox 2 dan checkbox 6 kosong, berarti pembayaran belum ada. Checkbox 2 di sini kosong, kemudian juga di sini kosong. Tambah juga dengan di sini checkbox 5 kosong, tambahkan teman-teman. Jadi if checkbox 5 kosong maka tidak ada akan sub exit ya. Jadi tidak perintah, sehingga kalau masih ada yang kosong, yang penting yang kita maksud checkbox 2, checkbox 6 udah mainnya apabila kosong maka sub, tidak terjadi perintah, karena apabila kosong tidak akan bisa dihitung atau data kurang lengkap ya. Sebenarnya kita langsung, misalnya kita di sini jumlah nama, kemudian kode bayar tidak diisi, ini juga tidak diisi, maka ditambahkan, tidak terjadi eksekusi, jadi exit sub, tidak jalan perintahnya. Kemudian yang selanjutnya kita membuat definisi sebagai dim ya, dim sebagai worksheet, PS sebagai active sheet. Jadi active sheet ini yang kita maksud adalah sheet di mana kita melakukan perintah. Kemudian kita menggunakan Y ya. Y ini adalah data N. Seperti biasa kita menggunakan data N di WS kita sebutkan, ini disebutkan adalah active sheet. Kemudian mengacu di kolom 3, data terakhir di kolom 3 sebagai acuan, maka akan berada di bawahnya teman-teman. Kemudian untuk Y maka kita buat dim, kita menggunakan Y, dibuat dim Y sebagai aslong ini karena dim Y. Kemudian untuk loop, untuk input last n, jadi sesuai data last n Y, ini kita masuk untuk Y adalah data N di kolom 2 pertama, kolom 2, kemudian diisi oleh checkbox 1 sampai 6. Jadi mulai kolom 2 checkbox 1 sampai 6 ke kanan. Jadi pertama kita menemukan data N, kemudian N ditemukan, maka dari
data N yang kolom kedua ini akan ke kanan juga ditambah sesuai textbook, jumlah textbook. Jadi ada 6 textbook ya teman-teman. Kemudian untuk nomor urut, saya menghitung nomor urut ini adalah data N. Jadi menghitung sampai data N berapa jumlahnya, sehingga kalau data N sampai di 10 maka akan dibuat 1 sampai 10. Data N misalnya di sini 10, maka akan dibuat jumlahnya sampai di sini 10. Namun karena kita mulai dari satunya di sini dari A 6, maka kita kurangi dengan 6 ya. Karena nomor urut bukan mulai dari atas, berarti dari A1, tapi kita mulai dari baris ke-6 sehingga harus dikurang 6 ya. Jadi kalau tidak kurang 6 akan lebih jumlahnya. Misalnya ini kita kurang, tidak dikasih 6, maka di sini akan nambah, nomor urutnya akan nambah 6 kali. Jadi 17, 18 sampai 19 maksimal. Jadi 6 kali turun seperti ini, maka nomor urut akan sampai di sini kalau tidak dikurangi 6. Karena acuan nomor kita mulai dari sini, dari A1, sehingga akan kelebihan ya. dihitung jumlah data N nya sampai 22, maka mulai 1 sampai 22 dimulai dari 1 sampai 22 seperti ini. Data N nya berada di sini, data N berada di sini. Maka kalau kita membuat nomor urut dari sini, dari A6, maka akan lebih sampai di sini nomornya. Jadi ini dikurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dikurangi 6 sehingga nomor urut sampai di sini. Itu adalah nomor urut kita membuat data N juga, namun dikurangi 6 ya. Sama posisi dengan Y, namun di sini karena dengan sel untuk I, karena mengacu pada baris, jumlah baris data N, jumlah baris, maka kita mulai dari data N nya min 6 sejumlah ya. Jadi sampai di bawah ya. Seperti itu. Kemudian nomor satunya I dari 0 sampai 1, maka dari 6 tambah 0, jadi di baris ke-6 di kolom 1 akan diberikan nomor ya. Bukan nomor, ini adalah nomor urut. Nomor urut, jadi nanti kalau mulai dari baris ke-7 tinggal dikurang 7, seperti itu maksudnya. Pertama adalah dim, kemudian data N, ini adalah untuk mencari data N. Yang kedua input last N, jadi Y adalah N, sejumlah data textbook 1 sampai 6 akan diisi oleh textbook I. Kemudian ini adalah next I, selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bikin log lagi, yaitu sel dengan kurang 6 ya, akan membuat nomor urut. Jadi nomor urut, jadi for 0, jadi 0 berarti 0, 6 tambah 0 berarti baris ke-6, mulai baris ke-6 di kolom 1 I tambah, jadi 1 tambah I, jadi I nya adalah 0, berarti 1 tambah 0 tambah 1 maka 1 pertamanya, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya untuk jumlah data kita akan mengisi list indeksnya supaya tampil di paling akhir. Maka Z adalah aplikasi jumlah C 6 sampai 100, dihitung dari C 6 sampai 100, dihitung dari C 6 sampai sejumlah data yang ada. Ini adalah untuk mencari listnya sampai berapa. Kalau listnya berada paling akhir di sini maka akan berada di list. Kita coba teman-teman, misalnya seperti ini. Itu salah satu contoh inputnya, kita mencari list yang paling bawah ya. Misalnya kita tulis 50 ribu, 5.000, 10.000, kemudian tambah
maka otomatis ini list berada di bawahnya menghitung jumlah akun ya, jumlah data sampai di akhir. Maka ini paling akhir 11, kita coba tambah lagi, maka berada di 12 data n untuk list ini. Misalnya di sini kita tambahkan data, maka berada di bawah paling akhir ya. Jadi ini adalah nilai mencari nilai X ya, Z. Nilai Z adalah konta dari C6 itu yang hitung sampai berapa jumlahnya, maka inilah listbooknya Z kurang 1. Nah kalau listbook mulai dari 0 ya, 0 sehingga 0, 1, 2, sehingga kalau misalnya jumlahnya 1, maka yang paling pertama 1, supaya 0 maka kurang 1 itu untuk checkbook ya. Jadi dari ini kita tambahkan supaya kudu tambah. Ini sudah mudah-mudahan bisa dipahami. Itu tambahnya untuk di sini. Ini adalah 10 ekit dan data n nomor urut. Kemudian kita ini data input ya, input kelas, input sesuai checkbook. Kemudian nomor urut, kemudian kita buat list n, data terakhir ya, n. Kemudian untuk tampilkan sama seperti biasa, kita menggunakan untuk tampilkan data, kita tinggal ambil saja contohnya. Nah, kita mulai dari nama sheetnya, sheet aktif ya, sheet aktif. Kemudian untuk Y adalah nomor yang kita tuju. Untuk editnya ya, jadi kita bisa perhatikan nomor file apabila klik ini ya, kita akan tampilkan nomor 2, nomor urut 1. Ini adalah nomor file. Sudah sering kita bahas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini hanya untuk untuk memperdalam saja teman-teman. Jadi prinsipnya adalah kita mendeklarasikan dim VS, kemudian I sebagai aslong, Y juga sebagai aslong, dim I as, bisa Y as, misalnya Y aslong. Jadi kita buat satu saja, jadi I as VS sebagai worksheet. Bisa kita misalnya kita buat berdampingan, misalnya WS pertama WS, maka kita sebut langsung. Kemudian Y kita sebut langsung di sini, kemudian I kita sebut di sini. Jadi dim I Y aslong, kita buat deklarasinya di sini dimnya. Maka nomor value tadi adalah tambah 5 sehingga akan menghasilkan baris ke-6 ya. Sudah sering kita bahas ini baris ke-6. Apabila nomor 1 maka baris ke-6. Demikian juga mulai checkbox 1 ya. Mulai checkbox 1 kita tampilkan, checkbox 1 akan menampilkan checkbox I, maksud saya checkbox I berada 1 sampai 6 akan menampilkan data mulai Y. Y adalah nomor yang baris yang ditentukan. Kemudian mulai kolom 2 ya. Kemudian diakhiri dengan I. Untuk pertama nomor baris. Setelah nomor baris ditemukan, maka checkbox I, checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3, checkbox 4, checkbox 5, checkbox 6 inilah yang ditampilkan. Checkbox 1 akan menampilkan ini, 2, 3, 4, 5, 6. Kita telah menemukan Y, menemukan Y. Selanjutnya untuk rekap bayar teman-teman, ini diambil dari entry bayar, jadi menggunakan sum if. Jadi sesuai jumlah kriteria bayar, kriteria untuk nomor induk dan kode bayar, dan yang ini adalah nominal ya. Jadi acuannya adalah CGF. Jadi CGF
Untuk acuan sum if nya adalah nomor induk berada di C, kemudian kode bayar di F dan G adalah nominal. Langsung saja kita masuk di sheet bayar. Jadi teman-teman, untuk di sini kita membuat dim BS sebagai worksheet, kemudian menentukan sheet, nama sheet adalah sheet BS, sheet entry data, entry bayar. Entry bayar adalah entry di sini adalah entry di mana kita menginput pembayaran. Sumber data adalah entry bayar. Kemudian di rekap ini adalah active sheet ya, receipt. Kemudian selanjutnya untuk sum if di sini kita menggunakan nominal di G. Pertama menentukan data N, data M, data N yaitu sampai data terakhir. Kemudian G adalah nominal, yang F adalah kode bayar, dan C adalah kode siswa atau kode nama induk. Kode siswa di sini pertama adalah C, kode siswa, kemudian kode bayar dan nominal C, F dan G, sehingga untuk nominal adalah G, untuk kode bayar adalah F, dan kode siswa atau kode nama induk, nomor induk di C, CN. Kemudian untuk X adalah mengacu data baris 1 sampai X. Ini yang Y adalah khusus untuk sejumlah data yang berada di bawah sampai di bawah pada sheet BS. Jadi name rank, istilah rank yang berada di data, sampai ke data N untuk sheet entry. Kemudian untuk X adalah data N yang berada di sheet aktif. Sheet aktif kita akan mengisi satu for X dari sejumlah data X. Jadi X nya sampai nomor berapa datanya, mengacu pada data A. Data A di sini data A atau B, acuannya B karena ini adalah sama dengan data dari data siswa. Kita ambil data siswa, di sini dari target bayar. Jadi kita ambil dari data siswa ya, target bayar. Dengan demikian akan mengacu sama data sampai data terakhir di kolom B. Kolom B, kolom A juga bisa, data terakhir di kolom B. Maka sampai disitulah yang dirumus. Kemudian untuk I kita mengisi di I, kita mulai dari 5, 6, baris ke-6 kolom 5, baris ke-6 kolom 5, baris ke-6 kolom 5, baris ke-6 kita ambil 6, saya ambil baris ke-6 kolomnya 5, kolom 5. Kemudian di for I kita mulai 0, di sini juga kita mulai 0. Maka 0 tambah I berarti di baris ke-6 yang ke kanan 5 sampai J, ini adalah 5 tambah 1, baris ke-5 sampai 10 kali. Untuk sel yang diisi, kemudian acuannya berada di kolom 4 mulainya, kemudian baris ke-5 kolom 4, di kolom 4 teman-teman. Cek kolom 4 berarti di sini. Saya mulai kolom 5, baris ke-5.
kolom 5 baris ke-5, kemudian tambah J jadi 0 sampai. Dan juga di sini baris ke-6 kita mulai dari 0, baris ke-6 berada di kolom 2. Kita cek hasilnya seperti apa. Seperti ini teman-teman, kita cek hasilnya. Maka ini data N-nya untuk ke bawah. Kalau data N-nya belum diisi, maka 6 saja, baris ke-6 teman-teman. Cek baris ke-6. Kemudian juga untuk di baris ke-6, karena turunnya tidak diisi, atau dari ke bawah, mulai 0 sampai ke bawah. Kita cek untuk hasil. Ini baru untuk ke kanan, karena pakai J ke kanan, jadi 5 ke kanan. Kemudian ini juga 5 ke kanan. Kemudian sel 2 nya tetap di sel 6, ada di sini 262, acuannya hanya sampai di sini, jadi acuannya tidak sampai ke bawah, sehingga kita perlu dari 6 turun sampai data N, maka tambah I teman-teman, tambah I. Oke, kita tambah I di sini, ini I 0 sampai X, maka bernilai I, kita tambah I. Tambah I. Kemudian acuannya juga turunnya untuk kolom 2 tambah I juga, tambah I. Tambah I. Kemudian sel acuannya juga tambah I, mulai 5, mulai ini baris ke-5 acuannya ke kanan, ini dari tambah I. Kita coba teman-teman hasilnya seperti apa. Sudah berhasil. Jadi ini adalah rumus sum if. Sum if acuan adalah yang akan diisi baris ke-6 kolom 5 untuk yang pertama, kemudian turun, kemudian ke samping. Maka dari sini turun sampai data N, kemudian ke samping data N. Saya coba hapus. Maka di sini sampai kurang 6, tambah sampai data untuk A, B nya kurang 5, kurang 6, jadi kurang 6 di sini, supaya sampai di baris yang terakhir. Saya coba sudah berhasil apa belum. Ini sudah sampai data N, jadi kurang 6. Intinya mulai dari E5 turun, kemudian E5 ke kanan, acuan berada di kolom 2, B turun dengan E ke kanan, acuannya E. Ini acuannya ke kanan, kemudian ini acuannya turun adalah nomor siswa, ini adalah kode bayar, ini kode bayarnya, acuannya yang ditulis. Kemudian ini adalah rank yang dihitung berada di sel entry, di sheet entry. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Jadi intinya pertama adalah untuk membuat data N sebagai acuan kode untuk nominal sampai di data IN, kemudian kode bayar juga di F data N, kode siswa sampai Y data N. Kemudian untuk active sheet mengacu pada data N, I sampai X. Ini adalah baris data N karena ini adalah baris, kemudian kolom dihitung 10, 0 sampai 10. Application sum if nominal pertama adalah G,
nominal G, kemudian kode bayar adalah F, kemudian sel acuannya ini adalah sel di atas, di kop sel acuan bayarnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah mengajukan siswa, kemudian acuan untuk nomor siswa. Jadi kode siswa, acuannya nomor siswa berada di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Ini adalah untuk membuat kita rumus sum if, memendekkan atau mendefinisikan misalnya nominal ini, maka kita tidak perlu menulis ini, disingkat, kemudian kode bayarnya juga kita singkat dengan kode bayar sehingga tidak menulis kepanjangan seperti ini. Hanya itu saja kuncinya, jadi bisa langsung ditulis langsung atau dibikin sebagai set nominal, set bayar, kemudian sudah siswa. Set nominal berarti area yang berada di menggunakan set ya, kemudian mungkin juga set kode bayar area rank, set siswa area rank, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah tunggakan. Tunggakan ini kita ambil dari target, jadi target ini target bayarnya, target bayar 5.000, setelah itu dikurangi dengan reka bayar, jadi dikurangi setiap jenis. Kita bisa menggunakan pengurangan, misalnya sini kita tunggakan ini kodenya. Untuk pertama bisa kita coba satu persatu teman-teman. Misalnya di sini adalah tunggakan SPP berapa jumlahnya. Maka kalau manual sama dengan saya target bayar kurang reka bayar, kurang seperti itu, maka otomatis targetnya 50.000, kemudian reka bayarnya 1.000, maka tunggakannya adalah 49.000. Seperti itu teman-teman. Namun di sini kita otomatis menggunakan BBA ya, nggak usah pakai kurang-kurangan. Di sini kita belajar memperdalam BBA log khususnya. Untuk pertama kali kita akan mengisi sel ya. Jadi sel yang akan diisi adalah di 5 baris ke-6 kolom 5 ya, kita tulis saja baris ke-6 kolom 5. Jadi WA kita sebut dengan WA asik aktif, sel baris 6 koma 5, tulis 6,5 baris ke-6 val ya, tinggal tambah saja value-nya baris ke-6 di WA, kemudian sama dengan kurang, sini kurang, tinggal ganti saja mengambil target bayarnya adalah WS, ganti WS, kemudian WS, kemudian untuk reka bayarnya reka bayar WB. Jadi untuk rumus pemulanya seperti ini teman-teman. Sama posisi ini, kalau untuk nama set kita kasih titik, kemudian ini kita kasih titik, di sini juga kita kasih titik. Jadi sama posisinya di 65 baris 6 kolom 5 baris 6 kolom 5.
baris 6,5, kemudian di active sheet ini akan diisi oleh baris 6 pada target bayar dikurangi target bayar sudah ditentukan, misalnya 50.000 dikurangi reka bayarnya berapa, maka hasilnya adalah sel di rekap target dengan kurang target dengan jumlah bayar. Reka bayarannya di sini jika targetnya 50.000, kemudian reka bayarnya jumlah bayar 1.000, maka tinggal 9.000. Kita cek hasilnya. Teman-teman, di sini coba hapus, otomatis sudah berubah ya. Jadi kita hanya mengganti nama sheet yang intinya sheet target bayar kurangi dengan reka bayar, maka menghasilkan tunggakan. Tunggakannya seperti itu. Kemudian ini untuk baru satu, namun kita ingin membuat loop sampai 10 kali, berarti 0 teman-teman, 0 dari sini 0, kemudian sampai 10 ya berapa kali, 1 2 0 1 2 sampai di sini, maka di sini 9, 0 sampai 9 ya. Kita buat 0 sampai 9. Ini sudah saya buat 0 sampai 9 untuk ke samping. Jadi tinggal tambah J. Ini J teman-teman. Jadi J ke kanan. Maksud saya ke kanan ya, ke kolom 0 sampai 9, 1 0 1 2 sampai 9. Saya langsung ini sudah buat lognya 0 sampai 9. Jadi tinggal tambah J, mulai dari 5 tambah J, di sini tambah J teman-teman, kemudian juga di sini tambah J, kemudian juga di sini tambah J, tambah J. Jadi untuk ke kanan 69 ya. Saya cek hasilnya. Ini sudah 9 ya, 9 sampai di sini 9. 0 sampai 9. Itu untuk ke kanan ya, teman. Jadi 0 sampai 9 ke kanan. Kemudian sekarang turunnya lagi pengurangannya supaya to loop turun, maka sampai data X. Data N-nya berada di mana? Ini sampai Y adalah data B. Untuk kolom sampai Y, maka tinggal tambah Y saja teman-teman. Di sini saya tinggal tambah Y, 6 tambah Y karena 0 tambah 6 tab 6. Jadi kemudian 7 dan seterusnya saya tambah I, jadi for I itu sampai di Y, kita tambah I teman-teman. I tambah I, kemudian di sini juga tambah I, tambah dulu teman-teman, tambah I, kemudian di sini juga tambah I, tambah I ya. Untuk baris saya coba hasilnya seperti apa, maka sudah ya sampai I, karena data I ini sampai Y ya, jadi kita sudah bisa membuat tunggakan dengan kurang target bayar, kemudian kurang reka bayar, nggak menghasilkan tunggakan teman-teman. Jadi itulah kodenya. Untuk ini sudah saya bikin. Untuk memperpendek atau melihat jelas bisa dipotong dengan menggunakan tanda kurang, tanda petik enter, maka ini sudah. Jadi kalau potong nggak potong rumus kode seperti ini teman-teman. Ini harus ada seperti ini ya. Kalau ini dibuang hilang maka merah, otomatis merah ya teman-teman. Jadi di sini harus spasi, kemudian dikasih garis bawah itu. Itulah kodenya. Kemudian untuk rumus turun sampai data Y ini
di kolom 15 sini kolom 15 sum ya, 15 sum. Jadi sum dari E sampai N, E sampai N di baris ke-6, E sampai N baris ke-6. Untuk hitungnya di kolom 15, ini adalah kolom 15. Saya bisa cek teman-teman yang untuk tambahan penjumlahannya dari kolom 15. Saya cek hasilnya di kolom 15. Oh, ini adalah offsetnya turun teman-teman. Kita coba hasilnya. Untuk kolom 15 dari 6 ke bawah adalah aplikasi sum E sampai N6, E sampai N6. Untuk jawab di sini, kemudian turunnya I sampai Y ya, karena itu Y beda. Maka hasilnya adalah kode seperti ini. Jadi untuk kolom 15 di baris ke-6 mulai dari baris ke-6 turun I sampai Y, adalah sum E sampai 6. Untuk turunnya offset I, jadi turunnya offset I. Kalau tanpa offset I maka sama, hasilnya tetap sama seperti di atas ini. Jadi kita coba teman-teman, kalau di sini offsetnya dibuang, misalnya seperti ini, offsetnya dibuang, maka otomatis untuk hasilnya tanpa offset maka akan sama dengan yang di atas hasilnya. Semua akan sama hasilnya, sama dengan ini. Jadi hasil ini itu dijawab ke semua. Ini adalah hasil yang sama dengan ini. Bukan adalah penjumlahan di A6 di baris ke-6. Di sini lain lagi, tidak dijumlahkan, jadi ngikut disamain, sehingga perlu offset turun. Yang dihitung adalah offsetnya, bukan hanya sampai di sini yang dihitung, tapi karena di sini turun maka offsetnya ikut juga turun, sehingga kita menambahkan offset. Penambahan offset, untuk offset kita cek hasilnya akan berbeda. Jadi hasilnya sesuai dengan baris ke-5, baris ke-6, baris ke-7 dan seterusnya. Untuk rekap personal, di sini kita akan mengambil data dari rekap bayar, yaitu mulai baris yang kita pilih. Kemudian pertama adalah kode nama, adalah kita ke kanan ya, ke kanan, yaitu 1, 2, 3 sampai berapa. Ini kita cek untuk ada 14 ya, 14 nomor, kode nama, kemudian sampai biaya pendaftaran ini maju 14. Untuk pertama kita mulai dari C6 dari sel 63 ya, baris ke-6 kolom 3, baris ke-6 kolom 3 teman-teman. Sel baris ke-6 kemudian kolom ketiga, file sama dengan ini. Untuk DC aktifnya WA sel titik, ini juga titik teman-teman. Jadi filenya diambil untuk 6, untuk baris ke-6 kolom 3 ini
saya ambil kode dari set dari data bayarnya. Untuk data bayarnya berada di 62. Pertamanya adalah baris ke-6 kolom 2, kita ke sel 62 ya. Jadi ini adalah sel 62 yang kita ambil untuk rekap bayar WS. Di sini WS ya teman-teman. WS mengambil dari 62 ya, baris ke-6 kolom 2. Kita cek untuk yang pertama adalah baris ke-6 kolom 2 di kolom B, 6B, jadi 6 kolom 2, 6 kolom 2. Kita cek hasilnya teman-teman. Hasilnya di sheet cetak ini adalah kodenya untuk baris pertama. Kemudian untuk baris mengisi baris ke bawah akan diisi dengan data kolom di data bayar. Jadi kita akan mengambil ke kanan untuk mengisi di baris ke bawah, sehingga kita mulai dari 0. Di sini ada 0, sini 0, kemudian 1, 2, di sini 0, 1, 2, 3 sampai berapa kali sampai 12. Sini ada 12, 0 sampai 12. Kita coba dulu teman-teman. Maka kita buat for i misalnya sama dengan 0 sampai 12. Kemudian untuk mengisi baris turunnya ini mulai 6 sampai 12 kali pun kita tambah dengan i. Untuk data baris akan diambil dari data kolom 2 tambah i. Kemudian next seperti biasa. Next, hasilnya kita cek teman-teman. Ini adalah hasilnya. Kita mulai dari 0, di sini 0, kemudian 1, 2, 0, 1, 2 sampai 12, 0 sampai 12 sampai 12. Ini adalah acuan di kolom 1. Hasilnya seperti ini adalah C file untuk C5 tambah. Jadi untuk menambahkan baris, untuk mendapatkan baris, maka baris ke-6 yang pertama, untuk baris ke-6 yang pertama adalah baris ke-6, sehingga untuk nomor satunya tinggal tambah 5 sehingga mendapatkan nilai 6. Kita tambah 5 teman-teman. Jadi seandainya Y1 sama Y yang mana 1, maka baris ke-5 ya teman-teman. Baris ke-5 kita di sini adalah yang ngambil pertama baris ke-6, sehingga baris nomor 1 maka baris 5 tambah C5 yang diambil teman-teman. Sehingga untuk barisnya tidak lagi baris ke-6, tinggal kita ganti Y. Kita ganti Y karena Y adalah baris yang ditemukan, yaitu nomor tambah 5. Jadi di situ kalau nomor 1 maka tambah 5, maka akan diambil 6 di sini. Di sini 6.
kita ganti Y, kita ganti Y. Kemudian di sini juga Y bukan 6 lagi Y, sehingga setiap kita ganti angka maka akan berubah ya. Kita coba cek teman-teman. Di sini untuk 1 berarti baris ke-6 yang diambil, kemudian ada 2 maka otomatis baris ke-7 yang diambil, kemudian demikian juga baris ke-3. Kalau nomor 3 maka adalah baris ke-7 yang diambil teman-teman. Jadi kita tinggal buat saja untuk pilihannya kita gunakan itu format kontrolnya, kita mengacu ke C5 teman-teman. C5 minimum 1, kemudian maksimalnya sebanyak-banyaknya jumlah murid. Kita coba teman-teman. Untuk nomor 1, 2, namun ini harus diklik karena tidak pakai, kalau pakai modul bisa teman-teman. Jadi bisa kita ganti dengan modul supaya tidak aktif untuk set aktif. Karena ini set aktif maka ini tidak ada di modul teman-teman, jadi bisa langsung dibuat modul. Kemudian insert modul sub rekap, misalnya rekap personal. Kita tinggal panggil saja modulnya ini teman-teman. Jadi ASEAN makro kita rekap personal. Jadi setiap klik langsung jalan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Demikian teman-teman, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat. Dari saya